Hai guys, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Afita Dina Mariana, umur aku 21 tahun. Aku merupakan mahasiswa manajemen semester 2 dari Universitas Mercubuana. Hari ini aku mau membahas tentang krisis utang negara berkembang dan resiko gagal bayarnya. Krisis utang negara berkembang merupakan salah satu isu serius dalam ekonomi makro global saat ini. Banyak negara berkembang yang meminjam dalam jumlah besar dari luar negeri untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan fiskal jangka pendek, namun tidak diimbangi dengan kemampuan membayar kembali. Salah satu contoh paling mencolok dari fenomena ini adalah Sri Lanka yang mengalami gagal bayar utang luar negeri pada tahun 2022. Krisis ini menjadi studi penting karena mencerminkan bagaimana kombinasi antara ketergantungan pada utang, salah kelola kebijakan, dan guncangan eksternal seperti COVID pandemi 2019 bisa mendorong suatu negara menuju kehancuran ekonomi. Apa itu krisis utang negara berkembang? Krisis utang negara berkembang terjadi saat sebuah negara tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas utang luar negerinya, baik bunga maupun pokok pinjaman. Biasanya krisis ini disebabkan oleh ketidakseimbangan fiskal atau pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan, menyebabkan defisit yang ditutupi dengan utang. Defisit neraca transaksi berjalan, atau impor lebih tinggi dari ekspor, membuat kebutuhan akan devisa meningkat. Cadangan devisa yang menipis, sehingga negara tidak mampu membayar kewajiban utangnya dalam mata uang asing. Dampaknya adalah gagal bayar, default, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasar, depresiasi mata uang, sehingga harga barang impor melonjak, inflasi tinggi akibat lonjakan harga, dan pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Mengapa krisis ini terjadi? Kasus Sri Lanka memperlihatkan berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Tingginya utang luar negeri, sekitar 50% dari total utang Sri Lanka adalah dalam bentuk valuta asing. Pandemi COVID-19 sangat menghantam sektor pariwisata yang menyumbang hampir 12% dari PDB dan menjadi sumber devisa utama. Pemotongan pajak besar-besaran pada 2019 oleh pemerintah Gotabaya Rajapaksa menyebabkan penerimaan negara merosot drastis, memperparah defisit anggaran. Subsidi besar-besaran untuk bahan bakar dan pangan mengeras anggaran pemerintah. Kebijakan pertanian organik total, pelanggaran pupuk kimia, menyebabkan produksi pangan nasional turun drastis. Negara harus impor lebih banyak dan beban devisa naik. Semua faktor ini mempercepat krisis ekonomi yang akhirnya meledak pada tahun 2022. Kapan krisis memuncak? Krisis ekonomi Sri Lanka mulai terlihat sejak awal 2020 saat pandemi menghancurkan sektor pariwisata. Pendapatan devisa menurun tajam, sementara utang luar negeri tetap harus dibayar. Puncaknya terjadi pada April 2022 ketika Sri Lanka resmi menyatakan gagal bayar atas utang luar negeri sebesar lebih dari 50 miliar USD. Selama 2022 sampai 2023, negara ini mengalami kekurangan bahan bakar makan, listrik, dan obat-obatan. Bahkan akses publik ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan gas memasak pun sangat terbatas. Bantuan IMF mulai masuk pada akhir 2022 dengan syarat reformasi ekonomi besar-besaran. Di mana krisis ini terjadi, lokasi utama adalah Sri Lanka, negara kepulauan di Asia Selatan dengan populasi sekitar 22 juta jiwa. Meskipun krisis terjadi secara domestik, dampaknya bersifat internasional, yang menjadi peringatan bagi negara lain dengan struktur ekonomi mirip. Negara-negara tersebut meliputi Pakistan, Ghana, Zambia, dan Laos, yang menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan internasional dan mengguncang kepercayaan investor asing terhadap negara berkembang dengan utang tinggi dan cadangan devisa rendah. Siapa yang terlibat? Beberapa pihak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam krisis ini, seperti pemerintah Sri Lanka, khususnya pemerintah Rajapaksa yang menerapkan kebijakan fiskal tidak berkelanjutan. Kreditor luar negeri termasuk Cina, India, Jepang, serta lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Rakyat Sri Lanka juga menanggung beban krisis melalui kelangkaan barang pokok, inflasi ekstrim, dan layanan publik yang lumpuh. Investor internasional yang terkena dampak dari hilangnya kepercayaan terhadap instrumen utang dan negara berkembang. Bagaimana proses krisis terjadi? Pada tahun 2015 sampai 2019, peningkatan utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur sebagian besar dari Cina, dan 2019 pemotongan pajak penerimaan negara anjlok, defisit fiskal melebar. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19, pariwisata lumpuh, devisa hilang. Pada tahun 2001, pelanggaran pupuk kimia, krisis pangan, lonjakan impor, defisit transaksi berjalan memburuk. Pada
Pada tahun 2022, cadangan devisa habis, tidak bisa bayar utang, gagal bayar diumumkan. Pada tahun 2022 sampai 2023, masuknya IMF, negosiasi restrukturisasi utang, pemotongan subsidi, dan reformasi kebijakan. Resiko gagal bayar dan dampaknya. Gagal bayar membawa konsekuensi luas, diantaranya adalah depresiasi mata uang rupiah Sri Lanka lebih dari 80%, menyebabkan inflasi melonjak hingga lebih dari 60%. Harga pangan dan bahan bakar meroket, masyarakat antri panjang untuk mendapatkan LPG dan solar. Krisis sosial, unjuk rasa besar-besaran, penjarahan, kekacauan sosial. Krisis politik, Presiden Kota Bayi Rajapaksa terpaksa mengundurkan diri dan melarikan diri ke luar negeri. Kepercayaan investor anjlok, menurunkan potensi investasi asing langsung ke negara-negara berkembang. Efek domino global, negara yang mengalami kondisi ekonomi mirip berada dalam bahaya, seperti Pakistan, Mesir, dan Tunisia. Kesimpulannya adalah kasus Sri Lanka memberi pelajaran penting bahwa pengelolaan utang yang buruk dapat menghancurkan ekonomi nasional. Pentingnya menjaga cadangan devisa, pendapatan negara, dan kebijakan fiskal yang realistis. Negara berkembang perlu menghindari kebijakan populis yang merugikan struktur ekonomi jangka panjang. Pemerintah juga perlu transparan, disiplin fiskal, dan menjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan untuk mencegah krisis di masa depan. Oke guys, mungkin segitu aja penjelasan dari aku mengenai krisis utang negara berkembang dan resiko gagal bayarnya. Aku pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Bye.